keputusan invest itu ya, kalau yang pastikan sahamnya itu yang tadi saya sebutkan ya, pastikan uptrend. Kalau uptrend itu udah pasti risknya lebih kecil daripada rewardnya. Kemudian meminimalisir risiko juga kita bisa lakukan yang tadi saya sebut diversifikasi ke beberapa saham yang kita bisa hold. Karena tapi sebenarnya ada dua ini ya. Kalau kita ada beberapa investor yang bilang, oh ngapain diversifikasi, hajar aja di 1-2 saham begitu. Tapi kalau pendapat saya lain, saya lebih suka diversifikasi karena membuat portofolio kita itu lebih robust, nggak gampang kegoncang gitu ya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Muskoniksi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di podcast hari ini ya teman-teman ya, di Cuan Talks kali ini kita kedatangan guest star yang spesial banget nih. Mungkin kita langsung aja perkenalkan, yaitu Pak Tommy Yu ya. Jadi Pak Tommy Yu ini adalah trader dan juga investor yang udah lama sekali di pasar modal Indonesia ya, cukup lama. Dan kalau kita lihat di sini Pak Tommy Yu juga sebagai founder dari XS Pro ya teman-teman semuanya ya, dan teman-teman juga bisa nih akses YouTube-nya yang punya banyak juga subscriber gitu ya, sangat inspiratif sekali. Kemudian kalau teman-teman juga bisa akses di Instagram-nya Pak Tommy Yu nih ya, di situ juga beliau banyak sharing terkait dengan dunia pasar modal. Oke Pak Tommy, mungkin saya menyapa dulu nih Pak Tommy ya, kira-kira Hai. Gimana nih Pak kabarnya nih? Ya tentu baik ya, senang sekali juga dengan Rati juga sudah mengundang saya di sini ya, senang sekali saya bisa bergabung dan bisa interview di pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya ya, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kiat gapai cuan maksimal andalan investor nih. Jadi teman-teman mungkin yang mau dapat insight bisa langsung tonton terus aja sampai habis, karena di sini pastinya Pak Tommy ini akan share di kisi-kisi gimana sih cara dapat cuan yang maksimal gitu ya Pak ya. Oke, mungkin sebelum kita mendapatkan kisi-kisi dari Pak Tommy, mungkin Pak Tommy bisa share dulu nih kira-kira pengalamannya tuh di pasar modal tuh udah berapa lama sih Pak? Oke, saya cerita sedikit ya. Jadi saya tuh memulai pasar modal ya, kenal pasar modal pertama kali itu sebenarnya udah cukup lama, bahkan sangat lama. Saya kenal tahun 2007 ya, itu mungkin salah satu yang kalau boleh dibilang itu saya generasi lama ya, OG begitu. If you know OG, it means old generation atau original gangster kalau kita kenal. Zaman super mortgage gitu ya Pak ya. Iya, zaman ya betul. 2007 itu saya kenal saham. Jadi waktu itu memang kemudian saya kenal itu lihat kok keren gitu ya kayaknya ya gitu ya. Oh keren, orang zaman dulu belum ada YouTube, belum ada betul. social media, itu belum ada. Dan 2008 saya mulai serius menekuni. Kemudian 2009, 2010 itu benar-benar saya mulai ngajar pada saat itu. Jadi saya ngajar 2010. Mungkin kalau di sini banyak audiens yang masih tahun segitu mungkin masih SD kali ya, atau SMP, atau bahkan generasi saya masih SD pasti jujur ya di umur segitu. Oke, iya. Jadi kemudian 2010 mulai ngajar, kemudian dan seterusnya. Dan ada memang saya hobi untuk sharing. Kemudian tahun 2017 waktu itu mulai ada YouTube, social media hadir, dan kita bikin channel YouTube di situ. Dan kemudian ya sampai sekarang ini berkembang begitu. Ya kira-kira itulah sekilasnya. Baik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua ini di sini ada yang kaum saat marketnya crash waktu lagi COVID. Nah kalau Pak Tommy ini udah dari 2007 ya Pak ya. Jadi betul. Market crash waktu subprime mortgage gitu ya. Jadi gimana sih Pak waktu itu perasaannya di saat mau masuk nih, baru masuk nih di sektor pasar modal ini, tiba-tiba marketnya crash, gimana nih? Nah rasanya? Itu saya ingat banget waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008 kita itu masih baru belajar pertama kali ya. Jadi baru masuk, kemudian masuk tahun 2008 dan marketnya benar-benar ambles gak karu-karuan. Ya waktu itu ya kita sempat panik sih, panik banget waktu itu. Tapi ya it's okay, namanya pembelajaran dan kita nggak menyerah. Kita belajar waktu itu masih kecil uangnya, maksudnya baru belajar dana kecil. But it's okay dan kita bangkit lagi dan belajar lagi. Tahun 2009, 2010 terus lewat lah. Gitu. Langsung marketnya rebound lagi ya Pak ya. Betul, rebound cepat. Kalau misalnya di tahun 2020 waktu marketnya juga crash nih, kalau Pak Tommy Yu selaku
yang udah pengalaman di dunia pasar modal ini melihatnya seperti apa sih waktu itu? Apakah itu adalah time to buy atau ikut-ikutan sell on katalis gitu, sell on news gitu? Waktu dulu saya sell on news, jadi cut loss semuanya ya karena ya kita nggak tahu kan, baru belajar gitu. Tapi kalau sekarang ini ya, kalau saya boleh balik ke masa lalu gitu ya, kita itu adalah time, setiap crash itu adalah opportunity buat kita untuk saya rock lebih dalam lagi. Ya karena mau nggak mau market akan balik kok. Jadi nggak akan selamanya crash itu, nggak bisa market itu turun terus bablas terus ke bawah. Suatu saat dia pasti akan rebound dan akan balik. So that's for sure. So jadi ya tentunya nggak boleh asal ini ya, kita harus juga pelajari segala macam ya. Jadi time to buy-nya itu jangan pada saat turun ke bawah kita buy, tapi ketika sudah mau rebound dan kita tahu timing yang tepat kita baru entry. Oke, bisa dikatakan tuh saat tekanan jual itu udah mulai kecil gitu ya Pak ya. Nah itu adalah time to buy ya teman-teman ya. Saat marketnya lagi misalnya lagi crash gitu ya. Apalagi fundamentalnya juga lagi masih bagus gitu ya Pak ya. Karena memang sentimen sesaat aja. Karena marketnya ya bisa dikatakan ya akan rebound gitu at the end of the day gitu kan ya. Gak mungkin marketnya crash terus kan ya. Oke, mungkin kalau menurut Pak Tommy nih, kira-kira untuk di saat ini kondisinya lagi seperti apa sih Pak? IHSG kita kemarin terakhir di 7.000 ya, udah ke 7.000 sekarang balik lagi dikit ke 6.900 dan hari ini lagi merah sih Pak ya. Nah kalau menurut Pak Tommy ini katalisnya apa sih? Karena kan mungkin kita di tahun ini tuh nggak jauh-jauh dari Fed punya interest rate dan sebagainya. Kalau menurut Pak Tommy ini seperti apa? Jadi kalau kita ngelihat ya dari sisi global dulu nih, global ini ada dua hal yang menurut saya menjadi kayak semacam apa ya, sesuatu yang sangat impactful ya, terutama dari sisi pasar modal secara dunia ya. Kita ngelihat global dulu. Yang pertama adalah kenaikan harga minyak, yang itu benar-benar naiknya itu gila-gilaan banget. Kalau kita lihat data itu dari dari beberapa bulan lalu, sekitar bulan Juli itu mulai naik dan sampai dengan hari ini itu naik sekitar 27%, hampir 30% lah. Dari Juni-Juli itu di harga $70 per barrel sampai sekarang ini di kisaran 90-an. Dan kenapa harga minyak naik? Itu karena suplainya kan dikurangin. Ya, dari negara-negara OPEC itu ngurangin stoknya mereka sehingga harganya naik. Dan pas bertepatan dengan kenaikan itu, kalau Rati lihat ya, US inflation itu ikut-ikutan naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat inflasi di US itu mulai bulan Juli, Agustus yang sebelumnya sudah terkendali dengan kenaikan Fed rate itu mulai naik lagi, sehingga Fed mau nggak mau naikin suku bunga. Dan ini yang menjadi apa ya, dolar itu menjadi begitu sangat strong. Rupiah berapa hari ini? Kemarin terakhir 15.600 sih Pak ya. Sampai 15.600. Bahkan 3 bulan yang lalu itu baru mencapai 14.800-an, 14.700 lah. Dan itu kenaikannya juga luar biasa. Dan ini mau nggak mau karena kita berada di dunia yang saling terkait. Jadi karena impact kenaikan Fed rate ini itu membuat mau nggak mau tuh BI rate juga nggak bisa diturunin gitu ya, ditahan. Kalau BI rate-nya diturunin bisa lebih kacau lagi, lebih naik lagi ntar kurs rupiahnya makin jeblok. Nah jadi saya rasa ada dua hal itu. Yang pertama itu kenaikan minyak dan juga Fed rate. Kalau dari sisi Indonesia sendiri ya, itu secara makronya kita melihat masih bagus sih saya lihat. BI rate masih dipertahankan di 5,75, kemudian inflasi masih terjaga. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tentang kenaikan BBM. Ya ini barusan kemarin kan naik ya. Kemudian yang kedua itu masalah IDR, ya kurs rupiah yang jeblok ya, karena Fed rate yang naik itu tadi. Dan kalau overall kita ngelihat sih saat ini ya IHSG masih cukup bertahan, cukup strong, cukup baik walaupun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Dan saya yakin sih masih oke sampai dengan akhir tahun nanti sih. Baik, tadi terkait dengan kondisi ya yang terjadi secara makronya ya, secara global maupun juga secara domestik, secara global saat ini masih bergelut sama Fed punya interest rate ya Pak ya. Apalagi kalau sekarang tuh dibilang inflasi naik lagi karena harga energi yang juga mengalami penguatan. Nah ini juga jadi katalis negatif juga buat Indonesia, di mana kita punya depresiasi nilai tukar rupiah kita nih. Mungkin kalau kita bisa bandingin sama di bulan Agustus udah terdepresiasi sekitar 3%-an gitu ya Pak. Ya. Kemarin di 15.600. Jadi itu juga pasti berdampak, mungkin itu jadi katalis negatif buat domestik. Tadi Pak Tommy udah mention. Kemudian tadi terkait dengan
IHSG sendiri tadi diproyeksikan masih akan solid gitu ya. Kalau kita lihat GDP kita juga masih tumbuh gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Tommy sendiri ini IHSG mungkin di bulan Oktober ini akan seperti apa sih pergerakannya? Oke, IHSG kalau Indonesia ini memang rada beda ya, karena market domestik kita ini very strong. Jadi kalau kenaikan harga BBM ya secara global ya, kenaikan harga minyak segala macam itu nggak terlalu impact ke IHSG kalau kita boleh analisa secara lebih mendalam. Jadi IHSG kita ini lebih banyak terkait itu sama inflasi, sama BI rate dan ya itu deh sama kurs mata uang. Tapi kalau BBM nggak terlalu, agak kebal gitu karena ada subsidi dan segala macam. Jadi nggak terlalu impact ke inflasi sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong soal target ya, IHSG menurut saya walaupun terseok-seok naik ya, sempat kena 7.000 turun. Saya rasa di Oktober ini pendapat pribadi ya. Betul, Pak. Ya bisa saja nanti ya kita tetap nggak tahu disclaimer ya teman-teman ya. Oke. Kalau menurut Pak Tommy gimana nih? 7.000 masih kecapai di Oktober ini. Dan nanti di akhir tahun mungkin bisa sampai 7.200-an itu masih bisa kecapai. Jadi possible sampai di akhir tahun ya teman-teman, itu mungkin bisa di take a note 7.200 sampai akhir tahun di Oktober masih bisa di level 7.000-an. Karena katalisnya juga menjelang rilis laporan keuangan emiten gitu ya Pak ya biasanya nih. Dan juga ada window dressing ya, jangan lupa. Betul, itu jadi katalis yang cukup bisa membuat IHSG itu terkerek naik ya. Karena kalau di tahun lalu kan nggak ada tuh Pak window dressing. Saya masih ingat tahun-tahun sebelumnya itu lumayan sakit hati gitu ya Pak, udah berharap nih akan ada window dressing, ternyata nggak ada di tahun lalu kan. Semoga hopefully di tahun ini nih di bulan Desember IHSG-nya menghijau ya teman-teman ya. Karena kemarin kenapa nggak ada juga, karena kita punya tadi Pak Tommy bilang depresiasi itu juga jadi pengaruh juga, karena di tahun lalu kita punya mata uang tuh sampai ke 15.700-an gitu ya. Jadi itu jadi katalis negatif untuk IHSG, apalagi emiten-emiten yang punya basically mereka punya bahan baku produksi itu impor, kemudian juga leverage-nya dalam dolar ya, kurs dolar, dan juga punya global bond sih ya teman-teman ya. Kemudian kalau menurut Pak Tommy saham apa sih, atau mungkin sektor dulu deh yang menarik tuh kalau kita lihat dari kondisi yang tadi kita udah bahas tuh apa sih Pak kalau dari Pak Tommy sendiri? Kalau menurut saya ya kita ngomong dalam jangka yang 3 bulan lah, kuartal terakhir ini ya. Kalau sektor yang masih menarik buat saya adalah sektor energi tentunya. Dan energi ini terutama yang terkait dengan minyak ya. Jadi emiten-emiten yang bergerak di bidang exploration, kemudian oil services itu mungkin masih menarik untuk dicermati. Karena menurut saya harga minyak ini itu bisa mencapai mungkin sampai 100 ya. Sampai dengan sepanjang tahun ini bisa sampai 100, jadi masih ada potensi untuk growth di situ. Jadi saham-saham energi. Kemudian ya saya rasa itu sih yang dicermati. Kemudian yang lain-lain seperti defensive sector itu juga masih menarik. Seperti banking yang gede-gede itu juga masih very strong. Kemudian ada juga sektor retail, dan kebetulan saya memang suka sih dua itu ya, banking dan retail sih. Itu favorit saya. Consumer non primer gitu ya Pak ya? Ya betul. Oke. Mungkin bisa di spill nih Pak, consumer non primernya yang apa nih? Apakah di retail F&B atau retail fashion atau retail untuk otomotif? Kira-kira apa nih? Oke, benar sekali. Jadi untuk yang kita ngomong yang energi dulu ya, yang minyak mungkin tadi itu. Energi. Energinya tuh coal atau oil and gas nih Pak? Oil and gas lebih tepatnya. Oil and gas ya, lebih ke oil and gas ya teman-teman ya, karena energi kan banyak nih ya. Iya betul. Jadi seperti saham-saham energi, Elsa itu masih menarik. Kemudian untuk banking tentunya yang gede-gede ya, BCA, BMRI, kemudian BRI itu juga masih big banks ya, top 3-nya lah. Kemudian ada juga yang dari sektor retail, itu saya suka sekali dengan Mitra Adi Perkasa, MAPI. MAPA juga oke ya. Grafiknya kalau kita lihat itu laporannya oke, growing, dan grafik chartnya bagus banget, uptrendnya solid sekali. Ada juga sektor retail yang MIDI, AMRT itu juga saya suka ya. Itu kemudian ada satu lagi yang nggak ada matinya, itu sektor di spare part sebenarnya. Jadi otomotif, tapi lebih ke detailnya, lebih ke spare partnya. Seperti auto, Astra Autopart ya. Kemudian ada juga yang SMSM, ya produksi kayak semacam spare part lah. Yang itu juga sangat menarik karena pertumbuhannya itu very strong. Very solid dari sisi chart segala macam ya, harganya naik terus gitu. Mungkin bisa dicermati di situ. Mungkin bisa dicermati teman-teman ya. Jadi tetap disclaimer ya Pak Tommy ya. Jadi sesuaikan sama profil resiko dan juga sesuaikan sama trading plan yang teman-teman mungkin udah buat juga nih secara teknikal gitu kan ya. Correct.
Oke, tadi terkait dengan sektor-sektor yang menarik ya di energi tadi khususnya oil and gas juga tadi Pak Tommy udah mention ya ada proyeksi sampai ke 100 ya US dollar per barrel nih untuk oil and gas sampai akhir tahun. Sekarang di sekitar 88 lah US dollar per barrel. Jadi hopefully nyampe ya pada level 100 nih di tengah pemangkasan produksi ya dari beberapa negara yang tergabung dalam OPEC Plus. Oke. Kemudian kita akan bahas terkait dengan tips and trick nih. Kalau Pak Tommy sendiri nih, kalau tips and trick memilih saham itu apa sih yang dilakukan? Mungkin ada yang secara fundamental ataupun secara teknikal mungkin bisa di-share ke teman-teman investor ajaib nih. Baik, kalau saya sendiri ya, tekniknya untuk mencari saham-saham unggulan itu saya ada dua cara sebenarnya. Jadi kita pakai cara yang fundamental dan juga ada teknikalnya. Kalau fundamental saya nggak rumit-rumit kayak yang lain-lain itu mungkin masing-masing punya punya caranya masing-masing. Saya hanya ngelihat itu growth dari revenue. Jadi ada beberapa indikator-indikator yang saya lihat, growth revenue, kemudian ada ROE, kemudian ada DER-nya itu saya ada contohnya ya, growth itu saya minta 10% paling nggak growth revenue tiap tahun. Kemudian ROE-nya itu di atas 15%, kemudian DER-nya di bawah 1. Jadi saya mau pastikan dia bertumbuh, dia nggak punya banyak utang. Udah cukup itu dulu tuh yang fundamental. Yang lain-lain seperti dividen dan segala macam itu saya ya just nice to have lah informasi itu. Tapi bukan itu yang utama. Yang kedua adalah saya ngelihat teknikalnya itu secara jangka waktu paling nggak itu secara beberapa bulan terakhir atau dalam 1 tahun itu growing dari sisi harganya. Jadi saya ngelihat secara teknikal ya, price-nya itu di atas moving average 100 dan 200 dan cuman itu saja sih. Jadi di atas moving average. Jadi saya pastikan bahwa chart-nya itu naik, kemudian perusahaannya bagus. Dua hal itu aja yang saya perhatikan. Jadi kemudian saya biasa lakukan diversifikasi. Jadi nggak cuman bagus tetapi satu sektor gitu ya, itu nanti bahaya. Kalau kita beli banking semua hajar semua di banking, ketika bankingnya jatuh, kan kita nggak bisa dapat yang lain. Yang lain kadang-kadang sektor lain bertumbuh, naik, kemudian bankingnya jatuh. Jadi biasa saya lakukan diversifikasi beberapa saham gitu untuk bikin semacam portofolio ya untuk kita bisa invest di situ. Kurang lebih sih seperti itu caranya. Oke, jadi ada 3 ya Pak ya kalau bisa diruntutkan. Yang pertama tuh untuk yang fundamental tadi yang dilihat dari sisi revenue growth-nya ya, at least di atas 10%, kemudian ada ROE-nya tadi 15% ya, at least, dan juga pasti dibandingin sama sektor yang sama gitu ya Pak ya. Benar. Betul, kemudian ada dari sisi DER ya, debt to equity ratio yang di bawah 1 kali ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin diperhatikan dari sisi fundamentalnya yang Pak Tommy lihat untuk men-screening nih suatu saham itu secara fundamental oke atau enggak sih gitu. Kemudian dari sisi teknikal tadi ya, mungkin indikator-indikator lain tadi udah dibahas terkait dengan moving average ya, 100 dan juga 200. Apa mungkin ada indikator lain nih, Pak? Selain moving average. Sebenarnya simple, saya ngelihatnya cuma dia uptrend. Kalau dia uptrend ya? Company-nya bagus ya, memenuhi persyaratan yang tadi, kemudian dia uptrend, that's it. Dan saya investnya itu pakai bertahap ya. Jadi kayak nabung saham gitu lah, istilahnya DCA. Dollar cost averaging. Jadi tiap bulan gitu kita ambil, kita masuk bertahap. Dan kalau growing itu pasti akan naik. Investasi kita hasilnya akan positif. Gitu. Oke, jadi tadi mungkin bisa dilihat yang penting saham itu lagi uptrend gitu ya Pak, secara jangka panjang, secara trennya itu lagi uptrend. Karena tadi kalau Pak Tommy sendiri kan tipenya DCA ya teman-teman, jadi buy-nya juga dicicil. Kalau Pak Tommy sendiri ini lebih ke investor atau trader sih, atau mungkin di mix nih. Kalau misalnya yang mungkin investor 60% dari portofolio atau 40%-nya tuh nanti buat trading gitu. Kalau Pak Tommy itu porsinya berapa sih? Mungkin 80% ke invest ya. 20% kalau ada wah ini oke nih, ya udah masuk gitu. Lagi jadi rame gitu ya. 20 betul. Kalau lagi rame gitu kan ya, volume juga lagi tinggi. Nah, itu ya, mungkin betul. Tapi saya lebih kalau boleh dibilang saya lebih ke arah investing sih. Karena mungkin lebih cocok ke situ kali ya dengan karakteristik kita masing-masing ya. Jadi buat teman-teman semua juga mesti perhatikan bahwa nggak semuanya itu cocok untuk masing-masing dari kita. Risk profile kita, kemudian ketersediaan waktunya kita. Kalau traders kan kita mesti butuh waktu untuk ngeliatin lebih detail. Kalau sebagai investor itu mungkin waktunya lebih banyak untuk menganalisa, nggak terlalu sering. Dalam arti mungkin sebulan sekali kita bisa lihat progresnya seperti apa. Jadi ya disesuaikan dengan profil dan ketersediaan kita waktu punya masing-masing lah. Seperti itu.
Oke, jadi Pak Tommy tadi 80-20 ya teman-teman, 80 untuk investing, 20-nya lagi untuk trading. Jadi itu balik lagi sebenarnya ke profil resikonya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang tipenya tuh konservatif ya mungkin bisa 90% gitu ya Pak ya. 10% buat trading gitu kan ya. Dan mungkin yang tipenya agresif nih mungkin bisa 50-50 gitu ya Pak ya. Nah itu balik lagi ke tipe investornya tuh seperti apa dan juga jangka waktunya tuh pengennya tuh seperti apa, time horizon itu seperti apa. Kemudian tadi menarik terkait dengan diversifikasi ya. Tadi Pak Tommy udah mention bahwa kita sebenarnya harus diversifikasi nih. Jadi jangan di satu sektor yang sama gitu ya. Kalau menurut Pak Tommy sendiri ini yang kira-kira secara pengalaman ini yang oke tuh berapa sektor sih Pak di portofolio kita? Mungkin aturannya begini, kalau satu sektor yang sama pegangnya nggak boleh lebih dari 2 saham. Jadi biasa kalau kita the whole portfolio, let's say itu saya biasa simpen 5-10. Ya 5-10 saham, kemudian kalau misalkan let's say 6 saham ya, maksimum itu ya 3 sektor. Jadi banking 2, nggak boleh lebih lah begitu. Yang otomotif yang tadi saya sebutkan 2, kemudian yang retail 2, 2 lagi apa atau 1 begitu. Jadi maksimum satu sektor itu 2 supaya ada apa ya yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau lagi jatuh nggak jatuh semua begitu. Jadi supaya ada diversifikasi yang lebih robust ya, kita punya portofolio itu lebih tahan terhadap goncangan lah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi itu juga sebenarnya jadi kiat-kiat untuk meminimalisir resiko juga ya Pak Tommy ya. Jadi gimana caranya kita melakukan yang namanya diversifikasi. Tadi kalau Pak Tommy sendiri itu bagi sektornya ya 3 gitu ya Pak. Terus nanti di 3 itu mungkin maksimal yang bisa dimasukin ke dalam sektor tersebut mungkin 2 saham gitu ya teman-teman masing-masing. Itu terkait dengan tips and trick nih dari Pak Tommy ya. Satu lagi. Oke, ada tambahan nih teman-teman. Jadi nggak cuma berhenti sampai di situ ya. Jadi biasa saya lakukan itu mereview secara berkala. Jadi ini penting banget. Mungkin banyak orang, banyak investor lakukan itu dia beli tutup mata dan udah kita tinggalin aja. Nah saya nggak seperti itu. Saya biasa lakukan review berkala. Biasa setiap bulan atau setiap laporan keuangannya keluar. Jadi kita lihat pergerakannya seperti apa. Kalau memang saham itu kan bukan kayak pasangan hidup yang harus kita cintai selamanya. Betul. Gitu loh. Jadi kayak pacar aja gitu ya Pak. Bisa putus nyambung gitu ya. Ya kalau udah married gimana kan? Iya, kan? Jadi jangan sampai married gitu ya Pak. Kalau sama saham. Oh beda konteks itu, beda konteks. Okay. Mungkin kecuali Big Bangs gitu ya kali ya Pak. Tapi intinya gini, selama dia kasih kita return, kasih kita profit dan growingnya bagus gitu ya kita keep terus. Tapi selama dia contoh ya, kita nggak tahu ada apa-apa di kemudian hari. Misalkan ada tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba ada penyalahgunaan wewenang oleh direksinya. Nah, itu biasanya harganya sahamnya kan jatuh seperti itu. Nah, kita juga harus siap sedia gitu. Jadi jangan sampai kita tutup mata terus tiba-tiba dibuka tahun depan, harganya udah jatuh dan kita nggak. Jadi kita sebagai investor harus juga melihat perkembangannya seperti apa. Kalau nggak bagus lagi ya kita switch ganti yang lain. Kita cari lagi yang lain gitu kira-kira. Oke, jadi evaluasi juga penting ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya inline juga sih sama tagline-nya bursa gitu ya Pak ya. Paham, punya dan juga pantau. Jadi kalau udah punya jangan lupa dipantau ya teman-teman. Karena market tuh dinamis banget ya Pak ya. Betul. Hari ini mungkin A, mungkin seminggu ke depan belum tentu A gitu ya. Mungkin ada B, C karena kita juga tadi bergantung sama kondisi secara global ya teman-teman ya. Jadi tadi tips and trick dari Pak Tommy berarti ada 4 ya tadi ya. Ada tambahan 1 evaluasi. Ya pertama teman-teman lihat dari fundamental, kemudian teknikal, kemudian diversifikasi dan juga evaluasi. Oke, mungkin kalau untuk tadi kita menarik untuk evaluasi ya Pak ya. Ini kalau evaluasi sendiri, ini kalau Pak Tommy sendiri misalnya melihat saham udah turun berapa persen ya untuk jadi risk tolerant Pak Tommy nih. Biasa saya melihat kisaran maksimum ya 20%-an itu mesti warning. Atau kalau dari teknikalnya kita ngelihat dia harganya udah nggak kuat naik, kemudian dia mulai menembus di bawah garis EMA, itu mulai hati-hati. Jadi patokannya itu, jadi kita mesti cermati lah. Makanya perlu direview berkala. Jadi secara teknikal maupun secara fundamental. Apalagi kalau ketika laporan keuangannya keluar dan masih ada nggak bisa naik, atau kemudian dia punya berita-berita yang aneh-aneh begitu yang muncul yang tidak favorable buat investasi kita. Nah, itu kita masih perlu cermati lah begitu.
Baik, jadi tadi ya teman-teman untuk evaluasi untuk penurunannya tadi maksimal sekitar 20 itu 20-an ya. udah maksimal banget ya. Kalau bisa ya 10 itu kita udah mesti warning gitu ya. Kalau 20 wah ini kayaknya mesti di-cut deh gitu. Apalagi kalau dilihat fundamental tadi nggak oke gitu ya Pak ya, buat apa kita pertahanin. Kayak tadi Pak Tommy juga bilang pacaran kalau misalnya udah turun segitu ya udah gitu, udah beda jalan gitu ya. Betul. Kita cari yang lain, masih ada hampir 900 ya. Saham yang listing ya teman-teman ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi banyak sekali pilihannya, jangan takut kehabisan gitu ya. Banyak yang bagus-bagus kok. Oke, tadi untuk evaluasi, kalau misalnya untuk return, ini gimana sih Pak Tommy kalau misalnya kita udah cuan nih misalnya, terus kita lihatnya berapa persen sih supaya kita bisa jual? Ataukah ada trik-trik tertentu gitu? Kalau misalnya secara teknikal mungkin ada yang bisa di-share terkait dengan tips and triknya, atau secara fundamental mungkin bisa di-share tips and triknya gimana sih? Atau momentum apa sih yang membuat kita bisa taking profit nih di saham tersebut gitu? Menurut saya begini, kalau kita taking profit ya, kita mesti ngelihat jenis saham apa yang kita punyai. Kalau saham kita itu contohnya banking. Banking itu menurut saya akan growing seterusnya gitu ya. Kecuali dia ada sesuatu yang very fundamental, dan contohnya aja saham-saham BCA, BMRI. Itu saat ini ya, ini pendapat pribadi ya, itu bisa di-keep selamanya. Unless dia tiba-tiba ada sesuatu yang nggak ada ya, yang tadi saya bilang tadi ya, sehingga membuat harganya tiba-tiba balik arah. Itu kita jual. Jadi kalau saya ngelihat saham-saham defensif seperti itu, kita keep terus. Jadi saya nggak ada target harus dijual di harga berapa sih. Jadi kalau untuk saham-saham yang defensif seperti itu, defensif itu saham-saham yang all time itu bisa kita hold. Tetapi ada saham-saham yang memang sifatnya itu cyclical. Nah kalau cyclical ini kita bisa take profit ketika memang sudah mencapai target tertentu. Ya contohnya ini saham, contohnya yang minyak ya, minyak itu nggak bisa di-keep selamanya tuh. Saham-saham energi, batu bara gitu. Kalau sudah target kita tercapai, udah ya kita take profit keluar dari situ. Jadi biasanya terkait saham-saham yang terkait dengan natural resources. Jadi misalkan inilah komoditi gitu ya Pak ya. Betul. Komoditi, kalau harga komoditinya udah itu cyclical kan. Ada kadang-kadang cyclicalnya itu berapa bulan, kalau udah selesai ya kita take profit. Ya itu ada lebih ke persentasenya, mungkin nggak secara langsung berapa persen gitu, tetapi lebih kita ngelihat analisis secara teknikal lagi. Jadi kalau secara teknikalnya udah kena, kita harus misalkan EMA-nya crossing atau segala macam, ya kita harus take profit di situ. Oke, jadi tadi untuk tips and trick ya teman-teman cara taking profit. Tadi kita tips and trick untuk stop loss juga, terus ada tips and trick untuk taking profit. Jadi yin and yang ya teman-teman ya, seimbang gitu ya. Kita bahasnya di hari ini. Oke, sekarang mungkin kita akan ke next question ya Pak ya, terkait dengan EBIT. Ini lagi rame banget. Kemarin kan sempat udah rilis juga kan ya di tanggal 26 September. Dan marketnya tuh langsung turun. Sell on news biasa lah Pak ya. Kita udah sering banget mendengar sell on news seperti ini. Waktu itu COVID juga, ditemuin vaksin langsung sell on news juga kan ya. Harga saham-saham di sektor kesehatan langsung turun tuh. Jilid-jilid gitu kan ya. Dan kalau menurut Tommy sendiri, ini beda gak sih kalau untuk yang sekarang tuh sell on newsnya, apa masih ada prospek ke depannya? Sell on news itu kan hanya temporary. Kalau saya melihat lebih ke sifatnya yang lebih ke fundamentalnya ya. Bukan fundamental dalam arti laporan keuangan, tapi lebih ngelihat industri secara menyeluruh. Dan EBT ini kan memang menurut saya kita baru mulai kan di EBT ini dengan adanya IDX Carbon dan segala macam. Dan ini menurut saya ke arahnya ke depan akan ke situ. Jadi akan ada banyak company-company, emiten-emiten yang akan memulai project-project EBT-nya. Contohnya kan kemarin ada UNTR udah mulai. Jadi renewable renewable energy. Iya gitu benar sekali. Medco itu juga mulai ada beberapa, betul, mulai dia masuk ke sektoral seperti itu. Dan menurut saya ke depan akan trennya akan ke arah itu. Dan ini bagus sekali ya saya rasa ya, dan akan prospektif sekali. Beberapa company yang sudah mulai kan kemarin barusan IPO, itu Pertamina Geothermal. Itu kalau kita lihat awal-awalnya kan kelihatan iya apa enggak gitu ya. Setelah beberapa bulan kita lihat kan hasilnya bagus ya, chartnya bagus, dan investor masuk ke dalam situ. Dan yang akan IPO di minggu ini, yang brand, itu juga saya rasa sangat prospektif ya ke depannya. Gitu. Jadi it's interesting buat saya untuk ngelihat ini, meskipun masih sangat baru ya. Beberapa emiten yang lain yang main ke area ini kan kayak semacam saham agak kecil sih, kayak KIN, KEN ya. Kemudian
Ada yang hidro apa itu ya yang Arko. Betul Arko itu juga mereka bergerak di bidang ini. Tapi secara market cap sih mungkin nggak terlalu gede tapi it's nice ya. Kalau teman-teman lihat saham-saham ini ya yang bergerak di EBT ini chartnya bagus-bagus, uptrend semuanya. So itu mungkin perlu bisa dilihat ya dan itu menarik lah untuk kita cermati. Oke, gitu. jadi masih menarik ya Pak ya Betul. ini. Walaupun kemarin sempat ada sell on news ya, makanya ini juga IHSG-nya turun gitu kan ya waktu itu ya, waktu diresmikan gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat tadi prospeknya masih menarik gitu ya, jangka panjang ya. Betul. Kalau menurut Pak Tommy ini untuk mereka punya tantangan tuh ke depannya apa sih Pak? Ini saya kan orang awam ya, nggak ngerti dalam banget teknisnya seperti apa. Mungkin karena tantangan dari mereka ini, mereka terkait sekali dengan natural resources kayak misalkan geothermal kan panas bumi, kemudian ada yang tenaga surya, kemudian ada yang dari air begitu ya. Nah ini bayangan saya aja sih, kalau mereka sangat tergantung dengan natural resources yang ada. Misalkan ya, kalau ada lempengan buminya geser terus kemudian panasnya nggak ada lagi. Gak bercanda tapi kalau mobil listrik gitu ada hujan kesetrum gitu ya Pak ya. Kayak kalau pembangkit tenaga surya misalkan, kalau misalkan ada quote and quote asap gitu ya atau cloudy terus begitu kan mereka akan terganggu gitu. Ya ini pendapat orang awam sih. Mungkin itu bisa jadi kendala gitu. Tapi di luar itu mungkin investasinya agak mahal. Biayanya gitu ya, cost-nya gitu ya Pak ya. Biayanya agak mahal dibandingkan dengan yang biasa ya, yang fossil fuel. Kan murah gitu ya Pak. Betul, lebih murah. Jadi terus juga masalah teknologi ya, mungkin bagaimana menciptakan suatu project yang bagus dengan teknologi yang baik. Nah, itu kita mungkin masih beberapa yang impor dari luar. Dalam arti teknisinya yang dari luar itu kita mesti datangkan karena teknologi yang relatif baru lah. Ya, jadi tantangannya mungkin cost juga kan Pak, Cost-nya, itu butuh betul. Funding yang lumayan besar sekali gitu kan ya untuk gantiin infrastrukturnya gitu ya. Benar. Bahkan kemarin ada info juga dari Kementerian Keuangan ya untuk transisi energi ya sampai di 2030 itu butuh sekitar 3.500 triliun loh teman-teman ya. Jadi itu duit siapa tuh ya. Jadi memang mahal banget ya Pak dibandingkan dengan coal. Di tengah walaupun kemarin coalnya kan kita sempat naik di 400 kan kalau untuk ice Newcastle-nya tuh ya 400 US dollar per metric ton. Tapi kan kalau di dalam negeri kita tetap pakainya yang domestic price obligation ya di bawah 90 US dollar per metric ton. Jadi harusnya kalau kita lihat kan harganya memang masih murah gitu ya teman-teman untuk energi fosil ini ya. Jadi apakah kita mau gitu ke depannya untuk bayar lebih mahal gitu, spend more money gitu kan ya, kita punya uang lebih besar ke sektor tersebut gitu ya, nanti bayar listrik jadi mahal juga dong. Ya itu memang tantangan tersendiri sih kalau kita mau deploy ini lebih masif lagi ya. Betul. Banyak cost-nya tinggi. Banyak yang harus dikorbankan gitu ya Pak. Oke, kemudian tadi kita ada bahas ya teman-teman sedikit terkait dengan EBT, renewable energy, karena lagi rame juga Pak. Ini semua emiten kalau kita lihat beritanya semuanya langsung jadi transisi gitu ya. Iya, langsung headline-nya dipenuhi oleh EBT. Iya, langsung punya tiba-tiba ada geothermal gitu kan. Kita lagi bangun nih geothermal kapasitas sekian megawatt gitu kan. Oke, terkait dengan EBT, kemudian ini terkait dengan gimana sih tips and trick kalau misalnya Pak Tommy sendiri untuk minimalisir risk and reward. Jadi kalau di technical nih gimana sih cara kita melihat nih Pak untuk risk and rewardnya, kira-kira ini lebih besaran risknya dibandingkan dengan rewardnya, mungkin bisa di-share. Kalau keputusan invest itu ya, kalau yang pastikan sahamnya itu yang tadi saya sebutkan ya, pastikan uptrend. Kalau uptrend itu udah pasti risknya lebih kecil daripada rewardnya. Kemudian meminimalisir risiko juga kita bisa lakukan yang tadi saya sebut diversifikasi ke beberapa saham yang kita bisa hold. Karena tapi sebenarnya ada dua ini ya. Kalau kita ada beberapa investor yang bilang, oh ngapain diversifikasi, hajar aja di 1-2 saham begitu. Tapi kalau pendapat saya lain, saya lebih suka diversifikasi karena membuat portofolio kita itu lebih robust, nggak gampang kegoncang gitu ya. Jadi memang kalau yang nggak diversifikasi itu profit bisa tinggi, tapi kalau ambles ya amblesnya dalam gitu. Ya itu lebih balik lagi ke karakteristik dari masing-masing investor. Kalau saya lebih ke tipikal yang lebih konservatif sih. Seperti itu. Jadi
Pertama, kita mesti tahu bahwa company-nya itu harus bagus. Ya, dengan mengetahui company-nya bagus, kita nggak ragu untuk invest. Ya, yang kedua, kita harus pilih sahamnya uptrend. Yang ketiga, diversifikasi. I think that's it. Kemudian ya itu tadi review berkala. Evaluasi gitu ya Pak. Balik lagi ke situ sih. Baik, itu risk and reward ya teman-teman. Gimana caranya teman-teman tuh melakukan pembobotan di portofolio teman-teman nih. Jadi tadi terkait dengan tips and trick ya untuk mengatur portofolio investasi. Kemudian tadi kita udah bahas juga terkait dengan profile gitu kan ya dari Pak Tommy nih mulai tertarik dari dunia investasi tuh dari tahun 2007 gitu ya teman-teman, ya udah lama juga ya, senior juga ya teman-teman ya. Jadi Pak Tommy juga sering nih sharing-sharing di sosial medianya, sering juga sharing di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke YouTube-nya Pak Tommy Yu nih untuk lebih lanjutnya. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir sih Pak sebenarnya ya untuk podcast Cuan Talks kita di hari ini. Kalau menurut Pak Tommy sendiri ini mungkin bisa kasih closing statement buat teman-teman investor ajaib sekuritas yang misalnya baru mulai nih untuk investasi. Kira-kira kita tuh harusnya sebagai investor tuh kita mulai dari profil resiko yang konservatif dulu, atau mungkin kita bisa langsung nih ke yang moderate to konservatif, atau mungkin langsung yang ke agresif. Karena biasanya kan kalau yang muda-muda nih sekarang langsungnya pengennya maunya ke agresif gitu ya Pak ya. Jadi kebalik gitu, orang harusnya mulai tuh dari konservatif dulu gitu kan ya. Sekarang tuh yang muda-muda maunya langsung agresif, sedangkan yang mungkin yang umurnya udah around 50 gitu ya, around 40 juga itu biasanya udah mulai konservatif. Ini sekarang kebalik. Kalau menurut Pak Tommy ini seperti apa nih? Nah, menurut saya gini ya. Jadi kalau kita ini masih muda, ini saya sebenarnya setuju sih. Kalau masih muda, kita bisa coba segala sesuatunya dulu. Masih muda itu rasa ingin tahu dan penasarannya itu meluap-luap gitu ya. Jadi mereka mau cobain semuanya. Dari yang kripto lah, dari yang saham lah, dari yang apapun dia coba semuanya. That's okay, karena masih muda. Usianya itu kalau walaupun dia berbuat salah, dia masih ada waktu untuk mengkoreksinya. Belajar gitu ya. Belajar dari situ. Tapi kalau sudah makin berumur, udah masuk kepala 4, masuk kepala 5, kalau mau yang mau yang agresif sekali mungkin dipertimbangkan lagi ya. Jadi lebih kalem gitu ya, lebih sifatnya itu untuk jangka panjang, karena ya menghadapi masa pensiun segala macam nggak mungkin dong dana yang sudah kita tabung bertahun-tahun kita cemplungin ke aset-aset yang berisiko tinggi. Itu sangat tidak bijaksana. Tapi terlepas dari itu semua, kita mesti kenali diri kita. Ya, kita ini siapa? Apakah kita punya risk profile-nya seperti apa? Kemudian kita mesti belajar juga. Saya ada satu analogi seperti ini. Jadi investasi itu mirip kalau kita tuh mau nangkep kupu-kupu. Susah dong Pak. Jadi kalau kita mau nangkep kupu-kupu, ya ini buat teman-teman yang mau berhasil sebagai investor ya, sebagai trader maupun investor. Kalau kita mau nangkep kupu-kupu, itu kalau kita kejar kupu-kupunya akan lari. Jadi caranya kita nangkep kupu-kupunya gimana? Kita bawa bunga yang harum, yang wangi begitu, kita taruh di situ dan kupu-kupunya akan datang dan kita tangkap. Sama dengan kita sebagai investor atau trader atau investor lah ya. Caranya kita kalau mau ngejar return investment itu, kalau kita kejar-kejar, itu kita akan susah sekali dapatnya. Dan caranya kita bisa mendapatkan return yang baik gimana? Jadilah kita bunga yang harum. Supaya kupu-kupu itu akan mendekat sama kita. Dengan cara gimana? Kita belajar, kita lakukan kita belajar, kita tingkatkan skill kita benar-benar mengasah ilmu, naikin knowledge kita tentang investasi dan keuangan, dan dengan cara seperti itu kita akan menjadi bunga yang harum, dan return on investment itu kita bisa dapatkan dengan mudah daripada kita harus ngejar-ngejar terus gitu. Kira-kira seperti itu. Inspiring sekali ya teman-teman semuanya nih. Tadi closing statement dari Pak Tommy ya buat teman-teman semuanya yang baru belajar gitu ya. It's okay, agresif gitu ya untuk saat ini gitu ya. Mungkin teman-teman tadi sebenarnya ada hal yang harus dibayar juga dari pengalaman ya tadi. Mungkin teman-teman bisa rugi dulu nggak apa-apa, tapi belajar dari kesalahan. Jadi jangan selalu rugi gitu ya Pak ya. Karena kan kita kan tadi belajar gitu. Betul. Supaya jadi bunga yang harum tadi kan kalau kata Pak Tommy ini ya. Oke teman-teman semuanya, kira-kira
Sekian ya Cuan Talks kita di hari ini, sangat inspiring sekali. Terima kasih Pak Tommy udah menyempatkan hadir nih di podcastnya Ajaib Sekuritas ya, Cuan Talks ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan nih ke teman-teman semuanya terkait dengan Pak Tommy punya sosial media, atau mungkin bisa promote Pak Tommy punya YouTube channel nih. Oke, buat teman-teman semua bisa follow saya ya di sini ya, di @jsexpro_id di YouTube, sosial media Instagram maupun di TikTok. Dan sampai ketemu di situ. Oke, sampai ketemu teman-teman semuanya di Cuan Talk selanjutnya. Ya, Cuan Talk.